Selamat malam kelompok capir semua. Dari kelas Sabtu ya, seperti biasa kita harus konsen dulu, konsen ya kalau misalnya mau di-record zaman sekarang nih ya di dalam kelas Sabtu ini dan di semua Zoom. Kayak ini fitur Zoom yang baru ya Ki ya? Fitur Zoom yang baru. Cuman Ya, memang kayaknya sih pada saat diupload ke YouTube teman-teman udah nggak lihat juga udah sih. nggak lihat lagi ya, udah nggak Iya, kedengeran lagi ya. nggak Oke kedengeran lagi. oke. So selamat malam para pendengar dan pirsawan, kelompok pendengar pembaca pirsawan di kelas Sabtu. Ya. Selamat datang di episode kali ini ya. Nah, kali ini kita ada bintang tamu nih ya. Kita ada bintang tamu. Bintang tamu kita ini sangat spesial karena merupakan salah satu pimpinan IKNB. Nah, gue juga baru tahu nih. Evin baru tahu kepanjangannya. Gue baru tahu IKNB. Waduh, IKNB adalah institusi keuangan non-bank. Oke. Ya, nah Kepala ini adalah kita audit. Gitu. Kenapa? Kepala internal audit ya dari salah satu IKNB terkemuka ya. Iya. IKNB terkemuka di dunia lah, ya nggak sih? Iya. Salah satu IKNB itu. Oke, kita sambut dulu Mario Opal. Halo, Opal. Halo. Oke, makasih banyak nih, pagi Opal. semua. Pagi. Ya emang kita tergantung yang nonton kan, karena ini kan recorded gitu. Iya. Semangatnya betul, selalu betul. pagi. So thank you ya Val ya udah datang dan menyempatkan diri ya di sini. Opal adalah kawan kita udah lama banget ya. Lebih dari 20 tahun loh. Iya. Ya, kita tuh harus ingat Apaan sih lebih dari 20 tahun loh kita. Iya dong, benar dong. Iya dong. 17 tahun. Kita udah keluar dari kuliah 17 tahun kan. Iya. Berarti lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Kita mulai temenan aja udah lebih dari 20 tahun pastinya kan. Iya, luar biasa. Gitu. So itu udah lama banget ya dan kita pengen explore nih ya terutama di beberapa area di area leadership karena tadi Raki udah sempat cerita ini adalah pimpinan internal audit nih di salah satu IKNB. Gue seneng banget nih kata-kata IKNB ini kayaknya seru banget nih ya. Belajar sesuatu yang baru. Oke. Kenapa kita pengen ngobrol ya sama Opal karena journey dari karirnya berbeda-beda nih. Sempat jadi auditor, terus move along di beberapa company yang culture-nya juga beda-beda ya. Dan pernah di Big Four sebelumnya. Kita dulu kan pernah ada kita bicara soal Big Four ya. Opal juga pernah di Big Four dulu. Betul. Pernah dulu. Cukup lama ya kayaknya. Cukup lama ya di sebuah kantor akuntan itu ya, cukup lama. Cukup lama ya. Cukup lama tapi masih ada yang lebih lama. Tapi masih ada yang lebih lama ya. Masih ada yang masih di sana soalnya. Masih ada yang di sana. Benar. Oke. Ya itu. Jadi pernah di Big Four ya, terus juga pernah punya karir di beberapa company ya, yang dimana nanti kita pengen ngobrol mengenai navigating leadership karir juga di tempat-tempat yang beda-beda. Ya. Karena yang di preparation session kita sebelum ini ya, ya kita sempat ngobrol juga nih. Ternyata culture-nya beda-beda. Yeah. Culture-nya beda-beda yang pastinya bagaimana kita navigate karirnya satu, terus udah gitu managing team, dan itu juga managing boss. Ya, managing boss, betul. Managing environment. Mungkin kalau misalnya ada political ada political environment-nya juga kayak gimana gitu ya di dalam si tempat kerja tersebut. Itu yang kita pengen banyak ngobrol dan sama Opal nih yang asik dan kita tunggu-tunggu adalah kita akan ngobrol mengenai hard truth about leadership gitu. Jadi kita bukan hanya akan ngobrol mengenai hal-hal the beauty of leadership gitu ya, tapi the dark side dari leadership yang kita juga perlu tahu what are the consequences gitu. Sometimes things get ugly juga gitu di dalam journey-nya kayak gitu ya dan I think it's important untuk kita semua juga bisa tahu kelompok capir semua biar bisa dapat referensi dan dapat pandangan yang lebih menyeluruh mengenai
pengalamannya itu sendiri. Gitu ceritanya. Oke. Ya, dan yang ini ya, yang menarik juga adalah Opal ini pindah-pindah perusahaannya rata-rata multinational company ya, Pal, dan beda-beda apa sih istilahnya, negara asal perusahaan juga beda-beda. Ada yang apa namanya dari Amerikaan, Kanada, Amerika. Kemudian bicara Eropa juga kalau kita tahu beda-beda sebenarnya culture-nya di masing-masing negara. Nah, mungkin ini dulu ya kita kita bisa dengar dulu dari Opal gitu ya. Menurut gue gimana sih pengalamannya dan apa sih susahnya sebenarnya Pak kerja pindah-pindah multinational company ya? Gue nggak kebayang karena gue nggak pernah. Apa rumitnya gitu loh pindah-pindah multinational company seperti itu? Karena setahu gue banyak multinational company yang punya standar cukup tinggi dan pasti kerja juga nggak, I don't know, mungkin nggak nyaman gitu ya karena banyak requirement yang lo harus penuhin dan segala macam. Mungkin bisa cerita dulu, Pak. Oke. Apa ya tantangannya ya untuk pindah-pindah multinational company? Mungkin nomor satu ekspektasi kali ya. Kalau kita yang paling dirasakan itu kalau kita professional hire, dalam arti kita direkrut itu bukan baru keluar dari kuliah ya. Kita direkrut setelah bertahun-tahun punya pengalaman di bidang yang mungkin kita sudah punya expertise kayak di sini ya audit lah misalnya kayak gitu. Di multinational company itu yang mungkin rasanya ekspektasi bahwa orang ini memang bagus gitu dan kita merekrut orang yang bagus dan ekspektasi dia untuk memberikan kontribusi yang signifikan, terasa lah itu. Kalau nggak signifikan terasa oleh manajemen, terasa oleh company ini gimana sih, apa sih yang bisa dikontribusi oleh orang ini gitu. Karena kan kita rekrut dia dan ekspektasinya dia sudah membawa pengalaman yang cukup mumpuni gitu dari perusahaan sebelumnya dan jadi di awal itu ada pressure untuk memberikan hasil yang untuk memperlihatkan bahwa memang you are recruiting the right person gitu kan. Bahwa I can contribute, I can be part of the team, mungkin fit juga dengan culture-nya gitu kan. Menurut gue sih tantangannya yang paling berat itu, dan itu yang membuat mungkin ya gue juga kalau itu paling kerasa anxiety-nya itu kalau baru pindah gitu karena merasa pressure-nya berat untuk bisa memberikan dampak kepada not just the team but the company. Iya. Kalau nggak bisa menuhin tuh keras gitu Pak. Maksud gue apa yang terjadi gitu? Lo pernah nggak ngalamin kasus lo diharapkan bisa ngapain ternyata nggak bisa, terus apa dimaki kah atau apa gitu? Ya untungnya belum pernah, dalam arti tidak memberikan hasil. Kalau pengalaman gue mungkin bukan dari segi nggak bisa memberikan, tapi lebih ke mungkin kalau dalam pengalaman gue konsepnya tuh begini, bahwa if you are contributing, kalau memberikan result yang bagus gitu, you can actually mungkin kelihatan lebih pushy gitu ya. Maksudnya mungkin yang paling susah adalah itu culture gitu. Itu yang mungkin orang melihat gua itu di awal-awal pasti agresif gitu, agak mencoba untuk push my agenda gitu kali ya. Karena kan ingin memberikan kontribusi tadi gitu kan. Tapi misalnya lo puji syukur lah selama ini apa yang gue kontribusiin mereka appreciate gitu, manajemen appreciate. Jadi I got a little bit of leeway kalau agak sedikit pushy gitu kesana kayak orang ini memberikan hasil gitu kan, walaupun dia perform loh gitu ya. Ya dia perform walaupun mungkin secara awal-awal it doesn't seem like dia personality-nya
bisa dibilang agak agresif lah, gue bisa bilang agresif. Gitu. Pak, jadi mungkin itu lah. Pak, ini kan beda-beda ya. Kalau lu prinsipnya gimana? How you identify kan pasti kan kita pengen perform, kita pengen contribute ya. How you identify biasanya the right the right spot untuk ini nih yang kayaknya critical untuk di deliver nih di dalam tugas gua atau di dalam my new role itu. How you beberapa ya, misalnya dari tugas ya, misalnya tugasnya gimana lu biasanya nge-assess itu secara singkat. Satu, yang kedua, yang suka penting juga untuk orang itu adalah how you identify atau misalnya menganalisis landscape dari landscape dari political atau misalnya mapping of power di dalam si organisasi tersebut gitu. How you see it gitu. Oke. Ya pertanyaan pertama untuk yang apa yang mesti dikontribut, ya pastinya mendengarkan ya, itu nomor satu. You need to listen. Menarik nih. Gimana lu ngedengerinnya? How you listen to ini? Ya, in a way people talk ya, maksudnya ketika kita ngobrol sama dia ke mereka gitu, sama bos kita ketika belum jadi head of internal audit gitu, ketika ngobrol sama head of internal audit, kan pasti kita nanya ekspektasi bapak atau ibu terhadap saya itu apa gitu. Pasti kan dia akan mulai kita tuh di sini begini, and then bukan cuma sekedar mendengar apa dia bilang, tapi actually listen sebenarnya di belakang itu masalahnya apa sih. Jadi ya kayak problem solving jadinya kan, ketika pengen tahu ternyata masalahnya di sini, dan ternyata jadi kita tahu nih apa yang kita bisa contribute gitu, kita bisa bantu untuk memperbaiki ya timnya, juga prosesnya, company, I don't know, apapun yang mereka, dan ya mungkin itu yang paling dan always listen to, maybe not even, kalau Phil Collins bilang kan, we always need to hear both sides of story. Itu Phil Collins kan. Kalau sebenarnya mungkin not just both, tapi every one side of story. Ya. Jadi it's also very important untuk kita mengerti bahwa di satu sisi orang bilang A, tapi di sisi lain orang bilang B. Sebenarnya kedengarannya bertolak belakang, padahal enggak. Sebenarnya kita harus bisa mencari garis besar sebenarnya masalah di mana. Mungkin itu yang bisa kita bantu gitu, itu yang bisa kita contribute untuk memperbaikinya. Jadi lebih banyak di awal tuh lebih banyak harusnya mendengarkan, dan ya I guess selalu berpikir untuk we are doing the right thing, karena sebagai auditor pasti we want to do the right thing, dan bukan sebagai auditor aja lah, everybody should always have the mentality of doing the right thing kan. And the most difficult part is what is the right thing gitu kan. Itu aja yang kita harus cari. Sometimes it's not black and white gitu, untuk bilang bahwa ini benar ini yang salah gitu. Itu yang harus kita cari sebenarnya, apa sih yang kita harus lakukan, tapi setelah value-nya itu datang dari doing the right thing gitu. Nah, itu yang kita harus selalu pikirkan gitu, untuk ini kontribusi, dan dengan begitu pastinya kita memberikan hasil yang akhirnya baik buat company, organisasi yang kita kerja di situ gitu. Itu satu kalau misalnya untuk mencari apa. Kalau pertanyaan kedua lebih yang pertama dulu ya. Yang pertama menurut gue ini sangat menarik ya. Karena walaupun Opal bilang pertama bahwa you seem to be very aggressive and pushing your agenda, tapi ketika Opal ditanyain how you define sebenarnya untuk contribute itu kayak gimana gitu ya. Itu didengerin dulu. Jadi lu sebenarnya adalah being aggressive for something that really matters for them gitu. Right? Ya, once you know kan, once you know apa yang kita harus lakukan gitu kan, and then di personality style gue, setiap kali gue ikut tes personality, salah satu yang penting kan drive ya, mendrive. I need to drive the objective gitu kan. That means sometimes kelihatannya jadi pushy gitu kan. Sebenarnya mungkin nggak semua orang mengerti kenapa, tapi sebenarnya kalau kita mungkin makin lama makin kita belajar bahwa
communicate-nya tuh orang harus mungkin lebih how you say it, how you communicate objektif gitu, bukan just what is your objective. Karena dulu mungkin di awal-awal gue merasa bahwa how do I communicate it mungkin terlalu pushy, agresif, dan orang looking at it like that gitu, bahwa kenapa sih lo begitu, padahal karena I already have a certain agenda in mind bahwa this is the right thing to do gitu. Jadinya mungkin kesannya kayak kok pushy banget gitu. Orang ini gitu. Nice. Oke Pak. Terus tadi Pak yang kedua mengenai landscape. Ya. Wah, itu susah sih sebenarnya. Tapi paling gampang butuh kematangan sepertinya. Butuh kematangan. Tapi untungnya ya, I guess as an internal audit kita kan independen. Jadi saya selalu berusaha untuk kita nggak kita nggak mau mencoba untuk ikut campur dalam politik company yang A, B, C, D, E. We do need to have corporate politics, tapi kalau kita tahu bahwa ada, dan role kita sih bisa ada sedikit tameng ya, ada sedikit tameng buat kita untuk menjaga jarak, bahwa kita tidak mau ikut di company politik yang ini misalnya itu, karena memang itu kelebihan juga lah untuk menjadi internal. Salah satu keuntungannya ya justru. Satu keuntungan, karena kan kita report ke komisaris kan, kita report ke audit committee kan. Jadi kita lebih agak independen. Jadi kita bisa berpikir bahwa apakah ini yang dia minta atau yang orang ini minta adalah untuk agenda dia politik, atau memang untuk for the right thing to do gitu, the benefit of the organization gitu kan. So ini yang kita bisa step back, kita put our independent cap, bahwa kita looking it from a someone outside looking in gitu. Benar-benar nggak sih gitu. So mungkin itu yang kalau sebagai internal audit bisa kita role kita itu membuat kita lebih tidak involved lah in a lot of politics of the company gitu. Tapi butuh kematangan benar, dalam arti kadang-kadang kita saking ingin membuat bos senang gitu kali ya, karena kita tahu ini manajemen, kita tahu kita akan coba ngelakuin itu, benar juga kita yang lakukan ini, tapi kita lupa bahwa wait a minute, itu sebenarnya ada agenda nggak di belakangnya, apakah ini memang tapi itu yang kita secara kedewasaan harus punya untuk bisa melihat lagi, step back lagi, dan is it the right thing to do for this organization. Oke. Pak, banyak banget lu menyebutkan the right thing to do ya di dalam ini ya. How you define the right thing to do? And what is the right thing to do gitu? It's very hard ya. Maksudnya, like I said gitu kan, it's never black and white gitu kan. The right thing itu it's never black and white. Tapi ya gimana ya? It's always about kita kalau mikir the right thing itu ya kita harus mikir diri sendiri gitu. Dalam arti kalau gue digituin gue mau nggak sih? Kalau kita punya kalau kita diginin, kita sebagai customer gitu. Kalau kita sebagai customer kita mau nggak sih digituin? Kalau kita sebagai employee kita mau nggak sih digituin? Kalau kita sebagai bos manajemen gitu, or even shareholder gitu, kita mau nggak sih digituin gitu? So lebih itu ya, kalau if without going to biblical gitu, tapi kan intinya adalah in the Bible juga kita selalu bilang bahwa lu jangan melakukan hal yang lu nggak mau orang lain. Cintailah dirimu, cintai sama lu seperti lu mencintai dirimu sendiri gitu. Which is that's the point, right? That's the point of doing the right thing, is intinya lu mau nggak sih digituin gitu. Kalau nggak mau, then that means maybe this is not the right thing gitu. Jadi lebih ke sana sih untuk menjustify. Ya of course sekarang kan di company, organisasi, bahkan institusi keuangan itu kan banyak aturan udah ada gitu. Dan aturan itu kan juga udah sebenarnya untuk memprotek customer, memprotek perusahaan. Dan basically itu sama, itu coming from the angle of this is the right thing gitu. Kita harus memprotek customer. Kalau menjadi customer suka nggak sih digituin gitu. Makanya kita buat aturan supaya company tidak boleh melakukan ini gitu. Sama kalau sebagai shareholder yang sebagai investor gitu, mau sih nggak sih digituin, makanya ada peraturan untuk memprotek investor. So paling gampang untuk mengidentify untuk melihat lagi bahwa
kalau gue diginiin, put yourself in that position gitu. Either you're a shareholder, either you're a management, either you're employee, either you're a customer, and think about apakah kalian mau digituin gitu. Nah itu jadi if the answer is no, then it's not the right thing gitu. Kalau if the answer is yeah, I think this is okay for the benefit of everybody gitu, of every single stakeholder, then yeah, of course it's the right thing to do. Oke. Ini apa namanya banyak internal ininya juga ya, internal reflection terhadap values-nya ya. Jadi core values terhadap ini. Dan itu kan nggak selalu gampang mungkin ya Pak ya. Ya nggak? Maksudnya lu juga kan akan berhadapan sama banyak orang yang mungkin punya interest juga atau misalnya nggak setuju sama lu gitu ya dengan ini. How you usually deal with it gitu ya. Jadi karena approach-nya gimana gitu-gitu. Ini yang banyak menarik juga karena pertama mungkin nggak gampang ya, gampang. Terus udah gitu kan ya semakin tinggi juga mungkin makin keras angin makin kencang, angin makin kencang kayaknya gitu. Makin tinggi angin makin kencang dan yang lo handle nggak cuman atas doang, kanan kiri sama bawah gitu kan. Yang semua orang juga tadi punya isunya masing-masing gitu pasti. Pasti. Mungkin yang jelek-jeleknya dulu ya. Iya dong. Kita mencari yang jelek. Iya. Jangan langsung ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, jangan langsung bilang bahwa wah, gue tuh udah melakukan seperti ini, ternyata bisa enggak. Yang jelek-jelek dulu ya. Gue pernah dibilang I don't want to work with regional team. Jadi gue pernah di performance appraisal gue pernah begitu kata-katanya. Katanya Opal itu tidak mau bekerja sama dengan tim regional. Itu pernah dibilang begitu. Terus apa lagi ya? Gue pernah dibilang I always want to have the last word. Itu juga pernah ada. Salah satu appraisal gue. Jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan nih. Maksudnya yang tadi gue bilang gue agak sedikit agresif, kelihatan nih. Ini hasil performance appraisal setelah itu terjadi pastinya kan. Bahwa pushing the agenda means kelihatannya lu nggak mau kerja sama, lu tidak kompromi. Kalau ada Micol pasti dia bilang JB banget sih lo Pak, JB. JB. Iya betul. Iya, terus pushing your agenda always, it seems like you always want to have the last word gitu kan. Orang lain bilang apa, gue timpalin lagi gitu kan. So it's not an easy road ya. Untuk melakukan itu, untuk bisa bilang bahwa kita gimana bisa menghadapi dan kita pushing your agenda dan segala macam itu untuk menghandle manajemen atas bawah kiri kanan gitu. It's not always an easy job gitu kan. Dan ya gimana ya, pasti nomor satu ya I learn from my mistake. Nomor satu my mistake misalnya ya. Yang menurut gua kenapa orang bilang gua nggak mau kerja sama regional waktu itu ya. So basically, I disagree dengan sesuatu yang regional lakukan. I disagree, and I basically shouted and scream and slam the door. Di mana ada bos gua dan dua orang regional di satu ruangan yang sama. And I pointed to their faces gitu. Sampai agak sedikit apa ya? Puting teritorial kayak apa? Getting teritorial, bilang bahwa siapa yang paling lama hidup di negara Indonesia gitu. Oke. Jadi teritorial. Karena my boss was just coming juga dari, jadi dia bukan lama di Indonesia, dia dari luar terus dia jadi di Indonesia sekarang. Dan gue sampai di tahap gue puting teritorial karena gue merasa gue kesel banget, gue gak setuju sama lu, and lu gak ngerti Indonesia itu seperti apa gitu, and gue getting teritorial gitu kan, gitu. Sampai habis itu orang regional dikeluarin, gue disuruh duduk sama bos gue udah masih emosi, terus dia bilang kenapa sih lu harus kayak begitu, kata bos gue, dan jawaban gue adalah I'm here to do my job, I'm not here to make friends.
gue bilang gitu. So in hindsight ya itu salah. Gue nggak bilang itu benar ya. In hindsight itu salah. In hindsight itu bukan sesuatu yang harusnya dilakukan dan dikatakan ke bos lu dan ke tim lu sendiri. Itu kan regional team is basically your team juga kan. It's not your team is not just the team that you sit across the table gitu yang ada di Indonesia. Your team is basically juga ada yang di regional, ada yang di grup gitu, ada yang di mana-mana. It's basically one team juga. Tapi again, I don't know, mungkin ego, I don't know. Mungkin karena itu tadi belum mengerti bahwa it's not just about how what you want to push atau what agenda you want to push atau what your objective is, tapi how you communicate your objective gitu supaya orang bisa mengerti kenapa sih you do the things that you do. But maybe I was not clear enough gitu, komunikasinya lebih banyak marahnya, emosi dari sini, egonya udah sampai ke langit gitu, jadinya I'm getting territorial ngomong begitu dan ya udah gitu kan, and then that's my performance appraisal gitu kan, bahwa gue nggak kooperatif, ya itu gue nggak ya gitulah. Tapi again, silver liningnya selalu begitu bahwa I was able to do a good job gitu. Jadi ya in that the same performance appraisal ya gue nggak bisa bos gue waktu itu bilangnya bahwa ya gue nggak merasa lu kayak begitu sih. I know you're tough gitu, karena mungkin ya lu kenapa sih all guns blazing gitu, mungkin itu yang harus dikurangin, bukannya all guns blazing gitu, tapi coba kompromi dan segala macam, tapi bukannya lu nggak mau kerja sama, bukan tipe seperti itu, dia nggak melihat gue tipe seperti itu, dan dia juga happy dengan hasil kerja gue gitu. Dan dia happy melihat gue how to handle the team juga gitu. So the internal team ya, local team. So again, itu yang menolong gue sih di saat-saat yang gue bisa dibilang ketika gue terpuruk dengan kesalahan komunikasi gue, how I manage the people yang tadi bilang, yang my saving grace itu adalah the work that I did itu biasanya bagus gitu. Gitu. Itu my saving grace. Jadi gue bisa mencoba lagi lah, bukan dipecat gitu, atau bukan udahlah dipromot atau udah lalu jangan di sini gitu, enggak, gue bisa mencoba lagi untuk memperbaiki kesalahan gue, untuk ya gitu, untuk oke, kemarin gue bilangnya begini, sekarang gue jangan terlalu agresif, jangan terlalu emosional gitu, coba lebih sabar. Jadi ya nggak nothing special ya, intinya adalah belajar dari kesalahan. Intinya lu udah dalam situasi yang people ngelihat lu jelek gitu, dan all you gotta do is ya udah, gue harus membuktikan bahwa gue nggak seperti itu gitu, memperbaiki kesalahan gitu. And then like I mentioned tadi, orang yang bilang bahwa I always want to have the last word, at the end of the day ketika kita terakhir kali performance appraisal, dia bilang ya ternyata you are very engaged, I like your style, sebenarnya kita cuman get off in the wrong foot gitu, you're hard, I'm hard gitu. Kita both can actually ya kelihatan kayak terlalu agresif with each other gitu, karena both are very hard and very driven, dia bilang gitu. Tapi ternyata setelah kita know each other well gitu, dan kita sering ngobrol, ya dia bilang dia suka gaya gua, lihat gua sangat engaged, dia lihat gua bisa memberikan kontribusi yang baik gitu. So in a sense ya begitu gitu. Itu pengalaman gua awalnya gua gitu. At one point ketika dia bilang begitu kan, and regional tuh pernah sampai datang ke Indonesia untuk bilang bahwa can you work with this guy gitu. Jadi kayak dikasih kesempatan untuk orang ini untuk bilang bahwa no, I cannot work with this guy karena dia gitu, and then maybe we should manage him out gitu kan. Tapi that's not happening gitu. Cuman can you work with this guy, tapi jawabannya I think he's a good guy. Well, let's give him another chance, and I take it gitu. That another chance gue berhasil untuk mengambil hati atau bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya gue bisa bekerja sama dengan baik, dan cuman masalah how I communicate my objective gitu, agenda gue ke dia gitu, ke semua stakeholders gue gitu kan. So yeah, it's not easy. It's learning by doing. It's learning because somebody gives you a very bad performance appraisal gitu, and then you need to again self reflect lagi bahwa
Nah, benar juga ya. Gue mungkin salah. Gitu. Mungkin gue terlalu egotistical maniac, whatever gitu. Dan I don't know. So itu ya. Tapi ya begitu kan. And then you learn your from your mistake, and then you try to not do it again. And it works. Oke. Nah, luar biasa banget ya pengalamannya menurut gue. In the extreme way gitu ya. In the extreme way ya. Tapi gue juga ngelihat gitu ya, maksudnya gini, gue ngelihat, gue kan orangnya bukan tipikal yang kayak gitu ya, gue bukan orang yang cukup frontal, berani fronting ke orang lain gitu. Cuman gue ngelihat di beberapa kejadian memang kadang-kadang memang lo butuh bersih tegang juga sama orang lain dalam rangka lo tahu posisinya masing-masing gitu. Tapi abis itu lo akan berarti lo tuh punya value atau lo tuh punya pendirian prinsip yang seperti ini, gue punya prinsip yang seperti ini gitu. Ya walaupun gue tidak dengan cara lo tadi gitu, tapi di beberapa kasus yang gue pernah hadapi sih, akhirnya gue juga bisa get along dengan orang-orang yang, maksudnya gini, gue mungkin tidak begitu, tapi gue juga lumayan sering menghadapi orang-orang yang cukup keras kayak lo gitu, Pak. Dan gue pada saat gue menghadapi itu ternyata memang caranya adalah gue juga harus ada di level itu juga untuk bisa sama-sama dapat gitu, ini loh value lo, ini loh prinsip lo gitu. Jadi mungkin memang kadang-kadang bahasanya memang harus satu frekuensi dulu gitu biar bisa sama gitu sih. Ya, dan bukan cuma ke atas kan. Ke bawah juga. Another hard truth about leadership gitu, ke bawah lebih susah daripada ke atas. Gimana bisa memanage ekspektasi of your subordinates gitu kan. Banyak banget yang masing-masing punya ego sendiri, punya agenda juga gitu apa. Dan memang susah ya. Another example yang pengalaman yang tidak begitu baik lah ya. Dan untungnya sekarang masih udah bisa diperbaiki dari kesalahan. Gue pernah one time basically my team itu kayak agak mutiny, kudeta lah ya dengan gue gitu. Berarti jadi kayak 3-4 orang masuk ruangan gue, bilang secara frontal bahwa dia nggak setuju sama keputusan gue. Mereka nggak setuju sama keputusan gue tentang keputusan, salah satu keputusan gue lah, tentang how to deal with underperformance. How to deal with underperformance. So they don't like my decision. And mereka datang berempat, tim gue datang, dan basically what they do is mereka menolak mentah dan marah, bentak-bentak di depan gue gitu. Anak gue nih, ya marah-marah bahwa lu nggak bisa gitu. Dan tapi gue nggak apa-apa, maksud gue, because I'm like that, gue sebenarnya ke anak gue bisa mengerti ya. Gue terbuka kalau mereka marah-marah ke gue terserah, memang kalau mau perlu marah-marah marahin aja nggak apa-apa gitu. Kalau I make the wrong decision, tapi and then itu sudah it's a very hard position juga, bahwa one time anak-anak gue tuh sampai udah kesel banget sama gue, masuk ke ruangan minta ketemu berempat, tutup pintu terus marah-marah gitu, dan gue juga makin marah kan, kayak kenapa lu jadi kudeta sama gue nih gitu. Gitu. Tapi ya again that's what happened gitu. Dan bukannya kita hubungannya jadi jelek, enggak, kita baik-baik aja. Dan gue mencoba untuk menjelaskan, walaupun mereka pada saat itu tidak happy dengan keputusan gue mencoba menjelaskan itu keputusan gue based on bla 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 bla, and I will stick to my decision. Tapi it's hard karena at one point memang there are gonna be decisions yang not everybody will be happy about gitu. Dan in worst case scenario, your team is basically telling it to your face gitu, bahwa they're not happy dengan decision that I made gitu kan. Gitu. Dan gue nggak tahu ya leader-leader yang lain seperti apa ya, cuman it's very hard to take that juga gitu. You take it personally juga gitu as a leader, bahwa wow gila ya gue diserang begini gitu kan with my own team gitu. So and then you learn from that again, the team is you learn from that gitu, apa yang bisa lu tangkap dari situ, kenapa gitu, and apa yang kita bisa lakuin lagi. And gue juga berjanji juga ke mereka bahwa then next time itu terjadi dan I'll do things differently gitu. Tapi ada keputusan yang gue tetap stand by my decision. Tapi how I do it, maybe I'll make it different
supaya orang-orang nggak stres, nggak merasa mereka nggak happy gitu. Karena ya gue juga nggak mau mereka disengage dengan gue ya, karena if they disengage, mereka nggak motivated, mereka nggak produktif, dan susah juga untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kalau begitu. Pak, gitu. Tadi yang menarik juga, lu banyak cerita bahwa salah satu learning yang banyak dialami sama lu adalah mengenai communication. You do things differently ketika communicate, baik ke peers atau misalnya ke region atau ke anak buah gitu. What kind of communication sih Pak? Yang maksudnya yang akan menurut gue ini akan lebih efektif kalau gue lakukan seperti kayak gini, atau what are the different things dengan communication yang lo lakukan sekarang sebelumnya sama yang sekarang, gue lebih kayak gimana gitu? Gue gimana ya? Gue nggak bisa dapat satu hal yang bisa gue pinpoint apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil gitu. Cuman different-nya yang different. I mean, that you learn bahwa kemarin itu kayaknya gue komunikasinya gini nih, atau mau example juga nggak apa-apa. Oke, so yang gue rasa sih yang gue berubah itu ya, gue merasa bahwa sekarang gue masih lebih bisa memanage-nya lebih baik daripada zaman-zaman dulu ya. Ya gue mencoba untuk lebih kolektif, dalam arti gue tidak make decisions yang tanpa gue mencoba untuk make decision itu based on everybody's, jadi kayak everybody should have their say dulu gitu, and then we'll make it a collective decision gitu, misalnya gitu. Jadi tidak kayak one decision, my decision, and then if they're not happy kan itu yang terjadi gitu kan. Tapi yang gue lakukan sekarang, which is ini kayaknya juga bukan karena gue pengalaman, tapi kayaknya ini something yang diajarin juga di leadership training gitu. Jadi kayak you need to make everybody be accountable of the decision juga, jadi kolektif, jadi mereka harus participate gitu. Jadi lebih banyak making it collective decision gitu. Gimana dan kita harus bikin apa, ini problemnya, dan what do you think, everybody get their say, and then we make a collective decision. Itu satu yang gue merasa pernah diajarin, dan akhirnya itu berhasil gitu, bahwa orang-orang jadi lebih punya ownership terhadap decision itu. Jadi kan less friction ya, less confrontation gitu, karena mereka merasa part of the decision. Kalau itu untuk the team gitu. Kalau untuk yang lebih ke atas gitu, manajemen lebih, ya gue rasa lebih banyak ini sih, maksudnya membaca apa sebenarnya kenapa sih dia melakukan itu, kenapa sih dia bilang begitu, kenapa sih dia melakukan itu, kenapa sih dia jadi kayak lebih membaca di kalau dia in this person itu lagi dalam posisi gimana gitu, and then I'll try to understand the psychological reason behind their decision and their action gitu. Before kita langsung bilang bahwa you're not doing the right thing gitu, atau maksud kita langsung bilang bahwa you're wrong gitu kan, harusnya begini gitu. So I think that's two things that gue bisa bilang bahwa it makes my life easier, dalam arti tidak banyak konfrontasi gitu. Bukan tidak banyak, maksudnya mengurangi lah konfrontasi dari gitu. Sepertinya usia sekian ini membuat Opal makin bijak. Betul. Dan punya anak itu juga mempengaruhi gitu. You're a dad, benar, sangat berpengaruh. Ketika kita menjadi punya anak gitu, menjadi ayah gitu, kan kita nggak bisa memaksakan kehendak. Gitu. Jadi kita harus cari cara untuk gimana sih anak gue ini bisa nurut sama gue, tapi bukan. Bahkan lebih sering dia yang memaksakan kehendak kita. Iya, dia memaksakan kan. Kalau kita cuma marah-marah, lu harus A, B, C, D, kagak dengerin juga. So lesson learn dari ya itu punya anak, gimana caranya kita mau parenting gitu, membuat anak kita mengerti apa yang kita mau lakukan atau yang mau ajarin ke dia itu sebenarnya bagus buat dia gitu kan, walaupun dia nggak mau gitu. Itu ngaruh lagi, and that's how you treat your team member, and that's how you develop team member. It's mostly like parenting juga gitu. And, seiring dengan waktu memang emotion kita juga ini ya Pak ya, namanya
bukan masalah emotion lah ya. Kalau gue sih ngelihatnya masalah kita ngelihat segala sesuatu ya, karena mungkin kita pernah ngalamin sebelumnya, kita pernah ngelihat atau segala macam, kita ngambil keputusan juga jadinya lebih hati-hati gitu. Iya, dan lebih lebih spiritual. Masa pakai ngomong Bible segala? Gak pernah gue seumur dengar ngomong Bible. Gila ya. Yoi. Luar biasa. Ya, kalau kata abang gua, the next thing adalah learn how to explain problems like Jesus. Dia kan melakukan analogi gitu kan, ngomongin pakai cerita gitu kan, and then itu yang sesuatu yang gue pikir iya benar juga. That's why salah satu buku yang gue pernah share sama Lucky, I'm reading a book on how to use analogy to get your opinion across gitu kan. Itu yang penting juga. Bagus loh, itu bener. Tapi emang itu bener banget sih. Pakai analogi itu akan mempermudah lo dalam berargumentasi juga kan sebenarnya. Betul. Menyampaikan pendapat. And one of my previous boss does that very good. Jadi dia pas kalau kita argumen gitu, dia pakai analogi. Gila, orang walaupun kadang-kadang analogi sedikit off gitu, kadang-kadang sedikit off. Cuman it's hard to argue. It's very hard to argue ketika lo pakai analogi. Okay. Dan lebih gampang dimengerti kali ya. Lebih gampang dimengerti, itu lebih susah di-argue. Dan apa ya? Jadi susah, jadi nggak ada konfrontasinya sedikit gitu untuk dia get his opinion across dan jadi hebat sih. Gue juga thumbs up lah dengan my previous boss tuh, kayak gila hebat banget nih orang ini, analoginya bisa sampai kemana-mana gitu. Bahkan pernah kayak sampai gue mencoba untuk kayak analogi dia dilawan dengan another analogi gitu sama gue gitu. kayak but that doesn't work gitu ya. Kayaknya gue kurang jago deh, gue perlu belajar lagi gitu. Tapi itu luar biasa sih, luar biasa. Jadi lo ketemu orang Eropa yang jago ngomong aja, Pak, kebetulan. Iya benar. Mungkin juga, tapi maksudnya you get that, right? You learn something gitu. Walaupun gue ngerti nih orang Eropa mungkin jago ngomong atau orang Caucasian lah gue ngomong lah ya, karena mereka emang di cara mereka untuk di education mereka juga begitu gitu, mereka harus jago ngomong dan tapi bukannya berarti lu nggak bisa belajar dari situ kan, lu belajar dari situ ini bagus juga nih, ini cara baru nih untuk menyampaikan pendapat yang gue belum bisa gitu, dan makanya gue coba belajar gitu, so I pick that book, maybe I can learn something gitu untuk melakukan itu. Keren. Nice. Pak, gue jadi tertarik juga nih Pak. Terakhir lu cerita mengenai analogi, terus lu juga cerita tadi mengenai tim ya, dan lu juga cerita mengenai ada beberapa area yang do the right things lah ya. Kan lu punya tim nih ya. How to bring your team up to your standard? Oke. Standar gua bukan perfeksionis, mungkin nomor satu. Karena menurut gua perfeksionis itu adalah lawan dari produktivitas. Jadi lebih penting being productive daripada being a perfectionist. Itu penting banget buat gua gitu. Jadi I'm not a perfectionist. I rather you be productive. Oke. So tapi bukan standar gua bertingkat tinggi ya. Dalam arti I have a very high standard juga untuk apa yang gue mau dari tim gue. Membuat tim gue up to the standard, nomor satu adalah yang it's basically leading by example. Itu aja yang nomor satu buat gue. Karena gue ngerasa gini, I'm not a fan of leaders yang mereka nggak tahu detail. Mereka cuma tahu how to orchestrate ya. Kalau kata Steve Jobs kan, you don't know how to build a computer or whatever gitu. They don't know how to code. He doesn't know anything, tapi dia cuma bilang bahwa I orchestrate gitu kan. For me that's bullshit. I don't believe that. Jadi gua nggak tahu, gua nggak suka. I'm not a fan of that kind of leadership. I'm a fan of leadership yang tahu detail gitu. Jadi mereka juga bisa gitu. Kalau diminta untuk melakukan, mereka bisa melakukannya. Misalnya kalau lu aja ngerjain, lu aja bikin komputer, ya udah gue bikin komputer. Gitu. Kalau lu nggak bisa, gue yang lakuin. Tapi gue bisa ngajarin lu supaya lu bisa ngelakuin juga.
Nah itu I like that kind of leadership. Jadi that's why my idol is Satoru Iwata. Satoru Iwata is basically the former CEO of Nintendo. Jadi dia basically a programmer. Dari kecil dia programming game dari kalkulator. Dia dulu pertama kali dia program game dari kalkulator, and then dia mulai jadi programmer at very young age, making games like Kirby. Jadi dia dulu di House Lab yang dibeli oleh Nintendo jadi first party developer dan dipercaya menjadi CEO. Kehebatan dia juga adalah dia master coder. Gitu. Master coder. Jadi dia bisa bikin coding itu lebih efektif, lebih cepat, dan bisa membuild game faster than anybody else. Jadi di satu cerita dia adalah ada satu game yang udah deadline, mungkin beberapa hari lagi akan deadline, tapi ada satu code yang nggak bisa diselesaikan oleh programmernya. And then dia lihat code-nya, terus dia bilang, oke, dan gue akan ngerjain itu, gue ngerjain itu, dia lembur, and then jadinya within the deadline, orang bisa publish game ini waktu gitu. Karena dia memperbaiki code-nya gitu. And then that kind of leader yang I love to see gitu, bahwa ketika when push come to shove, ketika lo butuh, dia bisa turun tangan untuk basically do it gitu. And then that's leading by example, bahwa oh iya, kalau dia bisa kenapa gua enggak gitu. And so coming back to the question gimana I want people to reach my standard gitu. Ya itu yang gue lakukan, bahwa gue akan lihat bahwa dia ngerjainnya seperti apa gitu. Terus gue bilang gue nggak mau lo ngerjainnya kayak gitu. Ini gue contohin, ini kerjainnya harusnya kayak begini, gini. Dan jadi dia bisa tahu bahwa I know the details juga, bahwa I can do it myself juga. Kalau lu nggak kerjain, gue bisa do it myself. Bahkan kayak kalau ngaudit kan, misalnya kita lihat ada isu ini apa itu, dan I want to make sure that they know, I know the details gitu. Ketika gue nggak melakukan walkthrough, gue nggak melakukan testing, gue nggak lihat dokumennya Mas Kristi. Gue cuma lihat isunya dan gue bisa tahu lu udah ngerjain apa aja gitu. Gue nanya, lu ngerjain ini belum, udah ngerjain ini belum. Kalau lu belum, berarti lu harus ngerjain ini dulu. Kalau enggak, gue nggak bisa raise isu kayak gini. Karena biasanya di operation kayak begini nih gitu, atau di sales kayak begini nih. Ada hal-hal yang mungkin lu harus tahu dulu sebelum lu bisa conclude seperti ini. So ternyata pas dia tanya, yang benar jadi seperti itu. Dan I want to show my team bahwa if I know, I'm the leader and I know the details, and I don't really need to go into the field gitu untuk testing dan walkthrough bareng-bareng kalian, but I know karena I ask the question juga dulu sebelum gue jadi head, gue juga jadi auditor gitu kan. Jadi gue tahu itu ketika gue menjadi auditor, ya gue tanya, gue belajar, gue sampai tahu sampai detail-detailnya gitu. Nah gue mau mereka juga seperti itu, dan itu gue masih show ketika I'm reviewing their work, managing them gitu. You need to understand, dan that's what menurut gue apa yang gue bilang sebagai I'm leading by example, supaya mereka mengerti gitu. Ini loh level standar yang gue mau. Tapi lo ngomong nggak Pak biasanya di depan? Kan ada orang yang biasanya dia kayak ngasih ini ya, kayak gue bukan ancaman sih, cuman lo kayak kasih pagar di depan. Kalau gue tuh orangnya standarnya tinggi ya. Gue mau pekerjaan begini. No. Enggak, lo nggak begitu modelnya. Lu jangan pernah bilang ke anak buah lu bahwa gue standar tinggi ya. Itu kelihatan lu full of air aja gitu. Gitu. Ada orang-orang yang begitu soalnya. Ya berarti mereka full of air. That's one of the example kenapa gue get into trouble, because gue ngomongnya kayak begitu. Padahal kan mungkin ada aja orang yang memang bagus tapi mereka ngomongnya begitu gitu. Iya. Gitu. Tapi again, menurut gue janganlah. Maksud gue nggak perlu gitu. They will know it by themselves. Kalau mereka sendiri ya. Iya, kalau mereka nggak bisa kejar, mereka pasti tahu, wah gila ini standar tinggi banget gitu. Kalau mereka merasa mau mereka improve, gila gue tadi nggak pernah ngaudit kayak begini. Gue nggak pernah tahu sampai sebegitunya. Ternyata Paul tahu gitu. Dan I'm raising my game gitu. Ya begitu kan gitu. And I don't need to say to them, gue standarnya tinggi lah, awas ya gitu. Gitu. Kalau lu nggak bisa udahlah gitu. Justru ya maksudnya again kembali ke parenting. Do you ever said that to your children? Papa gua tuh bapak lo gitu. Iya. Lo tuh pinter ya. Gua tuh bapak lu tuh pinter gitu. Gua expect lu ranking 1 juga karena bapak lu dulu tuh ranking 1 terus gitu. Standar gua tinggi gitu.
Lu pernah nggak bilang gitu ke anak? Nggak pernah kan? Gitu. Yang ya jangan bilang ke tim lu bahwa nggak gitu, enggak. Gitu. Bilang bahwa ya gua sebagai leader, gua sebagai parent, gua expect a good things for you gitu kan. Gua expect anak gua menjadi orang yang sukses, gua expect dia menjadi bahagia gitu. Sama, gua expect anak-anak gua bisa menjadi suksesor gua, sukses gitu, atau mungkin menjadi head of audit di tempat lain gitu, misalnya kayak gitu. Dan gua expect they're happy doing it, gitu. They're happy doing their job gitu. Itu ekspektasi gua cuma itu aja gitu. Tapi kalau mereka nggak happy, then why? Gitu. Mungkin something needs to change gitu kan. Tapi kalau mereka improve and they're happy, then I'm happy gitu. I don't need to say kalau gua standar tinggi. Mereka akan tahu sendiri dan mereka akan happy kalau bapaknya atau bahkan bosnya itu sudah membuat mereka menaikkan standar kerja mereka gitu. Dan ya udah gitu aja. Ya itu mencoba untuk memposisikan diri sebagai ketika lu ngomong sama anak lu kayak gimana gitu. Lu nggak mungkin pernah ngomong kayak anak kayak gitu gitu. So ya nggak pernah sih bilang gitu, tapi ya leading by example aja lah. Dan of course yang paling susah adalah again the hardest part adalah ketika lu dapat orang-orang yang gitulah gitu. Kita sudah coach, kita sudah kasih tahu bahwa ini loh, kita harus kayak begini, kita udah kasih contoh, kita udah leading by example, and then some people just can't do it. Gitu kan. Ya, itu yang paling susah kan. As a leader lu nggak mau dong. Gue sebenarnya I recruit you. Gitu. I recruit you, I expect you to do great things gitu. And again, ya itu sama kayak lu memposisikan diri sebagai seorang parent gitu. Lu nggak mau sebenarnya menyerah sama anak ini. Nggak mau dong, lu nggak mau menyerah gitu. Karena lu yang rekrut gitu. Lu nggak mau menyerah gitu. Lu mau dia berhasil. Tapi kalau dikerjakan, at some point you realize bahwa dia nggak akan bisa gitu. Oh, dia nggak bisa meet the standard yang gue mau gitu. Walaupun gue nggak pernah bilang tuh, tapi dia nggak bisa meet. Itu yang paling susah as a leader. Then what do you do? Gitu kan? Lu maintain dia di situ, tapi dengan standar yang jelek. Yang nggak happy adalah tim-tim yang lain. Ya, betul. Karena tim-tim lainnya nggak mau dong kerja sama orang yang nggak bisa, yang underperformer nggak kerja juga. Karena merusak dinamika tim juga gitu. Lu nggak keep, that means you need to manage him out gitu kan. Something berarti, tapi ya itu dalam arti lu menyerah gitu. Lu sudah menyerah dengan dia dan you need to manage him or her out gitu kan. Gitu. And that's a very hard thing to do gitu, as a leader menurut gua. Dan you could all say the good thing bahwa lu harus bisa example, lu harus bisa menjadi contoh, lu harus bisa memotivasi supaya orang ini. Yes, man, but sometimes you already did all of that and it doesn't work. Gitu. Itu yang kadang-kadang it breaks your heart gitu. Bahwa lu nggak bisa gitu. Dan you need to make a very tough decision bahwa I'm sorry to say lu kayaknya nggak fit for this team. Gitu. And having that discussion dengan dia itu one of the hardest thing that I ever done gitu, as a leader. Gitu. Nice. Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari gua nih, Pak. Karena di beberapa cerita lu terakhir, lu mention banyak juga nih mengenai happiness, ya. Happiness of your team gitu. Lu harus lu harus jadi audit juga, orang yang jadi auditor yang senang juga lu ngerjainnya gitu ya. Mungkin lu juga nyambungin sama parenting, that you need to be happy. Gue pengen ini jadi bahagia gitu. Why is it? Dan maksudnya why is it important? And kenapa itu lu brought up itu gitu, Pak? Okay, it is very important karena menurut gue what we do gitu, kita kerja, kita punya keluarga, what we do is we're looking for happiness gitu, in our life. Gitu. Apapun yang kita lakukan itu, people do it differently gitu kan. Lu merasa happy karena lu achieve great things in your career. Sukses lah ya. Success is basically everybody defines success
little bit different. Tapi happiness is kalau lu sukses lu happy. You have a family, you're happy. You have a daughter, you have a children, son, daughter, children, you're happy gitu. So everybody have a different approach of how to reach that happiness gitu. Tapi buat gua basically that's the point why we are here gitu. We want to be happy gitu. Dan and if you're happy, you'll be engaged. When you're engaged, you are productive. Menurut gua itu urutannya. Karena if you're not happy, then you don't want to go to work. You're not engaged with the company, you're not engaged with the team, the organization, and then you're not productive. And then everybody's not happy karena ada satu orang yang nggak produktif, semuanya keteteran, yang lain harus bantuin untuk nutupin bolong yang satu. Everybody's not happy. So happiness is important. So important that gua pernah buat goal di tim gua. Jadi gue bikin kayak team goal. Jadi gue gini juga belajar. Gue belajar dari there's one training that I attend bahwa it's good to have a team goal. Jadi kita pengen tahu apa sih yang kita mau achieve this year gitu. So important that in one particular time in my career, gue put the goal to complete the plan and be happy. Itu gue pasang di dinding supaya everybody on the team can see. Gitu. And kita harus buat semua action plan on how we can actually reach that goal. Complete the plan, complete the audit plan, and still be happy gitu. Be happy doing it. Mungkin kata-kata yang benar itu. Complete the plan and be happy doing it gitu. And then kita buat tuh action plan-nya. Oh, kalau buat ini gini, kalau buat work-nya untuk complete the plan, kita buat action plan-nya, tracker apa segala macam gitu kan. Biasalah untuk how project management. And be happy apa nih? Apa yang membuat kita happy itu apa? Apakah misalnya kita melakukan lunch bareng. Mungkin seminggu sekali lunch bareng gitu. Ngobrol gitu. Is it makes us happy as a team? Yes, let's do it gitu. Kita kan juga dikasih kayak benefit engagement gitu. Jadi kita bisa beli makanan gitu on the company and then celebrate as a team gitu, duduk bareng-bareng gitu, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, gosip-gosip nggak jelas. If that makes us happy, makes us happy. Somebody will be happy kalau bisa ngambil cuti sebulan sekali gitu. Boleh bisa gitu. Others will be happy kalau punya kesempatan untuk work from home karena rumahnya jauh dan commute-nya is terrible. Then we arrange gitu untuk ada program work from home gitu. So we think about what are the things that makes us happy gitu. Jadi mungkin kalau di terms of HR engagement ya. Jadi kan how do you increase employee engagement gitu. Ini kan gara-gara salah satunya adalah cara-cara untuk increase employee engagement kan. Tapi ya in my own way itu sama. Tapi gue bilangnya bahwa ya we need to be happy doing it gitu. Jangan berantem nggak apa gitu. Respect people gitu. Lu kalau misalnya ada lu nggak suka ya then you say it tapi respectfully gitu. Jangan berantem, jangan marah-marah gitu. So it's very important to put in a goal karena gue merasa bahwa at that one point we are able to complete our objective, tapi sometimes we're just not happy. Kita nggak happy doing it gitu kayak keringat darah gitu. Kayak aduh, gue capek nih, gue berantem, gue lembur, gue ini gitu kayak. Jadi kan kita nanya gitu, so what's the point gitu? What's the point of doing it gitu? Karena we're not happy doing it. Kita capek gitu. Kita stres gitu. Dan makanya gue taruh itu goal bahwa we need to be happy doing it gitu. If not, then what's the point? The process is more important than the output. Kalau outputnya dapat tapi prosesnya lu grueling gitu, kayaknya I don't know, nggak ada journey-nya gitu. The everyday prosesnya ya, maksudnya lu juga meng-highlight mengenai the everyday process of doing the work gitu ya, itu kritikal, itu penting juga untuk lu enjoy and engage dan happy untuk ngerjainnya ya. Betul. And this is also because pengalaman bahwa
gue pernah melihat satu tim gue yang tadinya performance-nya bagus, tiba-tiba dip gitu kan, performance dip gitu kan, and then gue udah lihat beberapa minggu mungkin goes to weeks turns to months gitu kan, kenapa dia jadi jelek, and then one day ya gue panggil kan, bilang kenapa sih performance dip, lu kenapa gini-gini, gue bahkan langsung kenapa sih kenapa gini-gini, gue lihat berapa kali ini performance dip, deadlines mungkin nggak bisa meet gitu, quality juga nggak sesuai dengan standar biasanya gitu, kenapa, and then lo and behold dia tiba-tiba keluarin surat dia just been diagnosed of depression, kayak dokter gitu kan, gitu, and then what can you do right? As a leader gitu, lu bahkan nggak tahu bahwa anak lu tuh depressed gitu, and then carrying this burden gitu, dan lu masih harus, lu sebagai bos cuma mikirin kenapa lu nggak bisa complete the job, the task dikasih ke lu gitu, and then you are depressed gitu. Dan gue sampai, ya again, I take all of this personally, karena gue merasa kayak, am I a good leader? If not knowing this gitu. Dan gue masih cuma merasa bahwa people needs to get their job done, tapi gue nggak perhatian gitu ke tim gue yang mereka having trouble gitu. With their life, their motion gitu, and then their work gitu. So that's why it is. Ya, gue juga merasa, ya, gue take it personally, and I need to do something gitu. Gue nggak mau lagi kayak gitu. Gue tahu anak gue happy apa enggak. I need to ask that question. How you feeling, gimana? I need to have constant communication dengan mereka bahwa they are happy gitu. They are happy with this team gitu. If not, then why gitu. Let's do something about it gitu. And ya itu menurut gue, kalau lu lihat garis merahnya ya dari apa semua yang gue ceritain, bahwa what I do is because I experience something yang gue nggak bagus gitu, jelek gitu, and then I try to do something about it, and then hopefully itu memperbaiki keadaan, dan personally gue merasa more and more I'm becoming a better leader gitu to my team, karena ya like parenting, nobody teaches us to be a leader, nobody gitu, and sometimes ya gue juga tahu apa yang gue lakukan itu benar-benar, and then ketika lu kerja salah ya lu baru tahu damn, salah gitu. And then I need to work on it, so that's it. I mean so kadang people mungkin ngeliat gue kayak, wah ini orang apa tough, mungkin nggak banyak orang suka kerja sama gue karena I don't know. I get feedback bahwa they like me, they want to work with me again gitu. I do get constant feedback seperti itu, and I guess I'm doing something right. Walaupun mungkin I do a lot of things wrong gitu. So but the point is when you do something wrong ya, you self reflect lah, and then you try to do something to improve it lah. Gitu. Tapi gue rasa itu yang kita semua hadapi sih, Pak. Maksudnya. Ya, pasti kita semua hadapi kesalahan-kesalahan itu, mungkin ya kita juga take it dengan cara yang berbeda-beda ya. Dan pastinya journey-nya nggak sama gitu. Cuman ya kalau gue mungkin karena banyak berhubungan sama pihak eksternal, ya itu juga banyak banget yang gue dapetin yang tidak enak juga gitu ya. Itu juga menurut gue lama-lama memang ngebentuk kita ini ya, menjadi lebih baik lah ya gitu. Jadi tahu harus bagaimana, nggak harus berarti menjadi lebih manis gitu ya, tapi lebih baik itu kan lebih tahu kalau kita ngambil keputusan itu lebih bijak lah ya, kalau kita ngambil keputusan gitu. Betul lebih bijak lah, itu kata-kata yang paling tepat. Kita jadi lebih bijak because of that. Dan artinya kita sudah mulai tuh. Iya benar. Ya. Sudah berumur lah ya. Sudah banyak makan asam garam. Iya menarik banget nih. Tapi that's fine. I mean that's okay. Gue nggak regret anything that I do gitu, dan again I'm happy gitu. I think that's most important thing gitu, and hopefully my team is happy with me gitu, and everybody lah, my boss is happy with me, my stakeholders are happy with me, and my family terutama is happy with me. So yeah, I think that's the most important thing, and
And that's what becoming a leader is about, right? Betul. Making sure that people are happy with what they're doing, engage with you, gitu. And hopefully mereka menjadi sesuatu yang you hope they become, gitu kan. Ini journey kok, ini journey dan masih panjang jalannya, insya Allah. Iya, gitu. Betul. Nice. Aku mencatat ada satu nih terakhir, bukan terakhir ya, itu Opal juga share si silver liningnya, dan itu adalah salah satunya banyak mengenai jadi kayak you learn gitu ya dari journey-nya ya, you learn dari mistakes atau misalnya events atau kejadian-kejadian kayak gimana gitu, dan itu yang bakal bikin jadi better person ya, better leader, better person every day gitu. Dan menarik banget ya terakhir lu maksudnya di segmen terakhir dari ininya adalah very concerned dengan engagement, dengan whether you're doing it dengan happy gitu ya, for the team apa segala macam ya. So ini menarik banget ya diskusinya, karena dari awal kita ngobrol mengenai performance ya, terus udah gitu the tough and the ugly side of leadership gitu ya, terus udah gitu what are the difficult experience ya, difficult feedback gitu, dan throughout tadi sharing juga beberapa area mengenai parenting, leading by example, dan tapi gue I personally senang dengan ketika you share mengenai happiness and engagement jadi karena because I think it's very important. So thank you so much ya Opa udah sharing with us at this episode. Saya kira kayaknya banyak banget ya kelompok capir ya yang bisa mendapatkan insight. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight. Yes, karena menurut gue the angle-nya unik juga ya menurut gue, different angle yet some critical things itu tadi Opa banyak mention sih. So again terima kasih banyak Opa, kelompok capir semua, see you ya dan episode berikutnya. Alright, bye. Terima kasih banyak. Dadah.